Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Terima kasih untuk pengurus Kapatipa yang hadir pada kesempatan ini. Memang mungkin bertanya-tanya, kegiatan ini apa? Kegiatan ini sebenarnya bimbingan dan penyuluhan untuk pengurus yang mengurus mahasiswa Katolik. Jadi yang mengurus mahasiswa Katolik itu kalau di Untan itu ada UKMF-nya. Kalau di Fakultas Teknik namanya Kapatipa. Sebelumnya saya juga pernah jadi ketua Kapatipa. Semester 3 ada jadi ketua Kapatipa. Itu tahun 2000 sampai 2001. Waktu itu saya angkatan 98, lalu jadi waktu masuk ke semester 3 itu ya sekitar tahun 99 sampai 2001 lah, seperti itulah deh. Awal cepat saya, kawan-kawan saya belum jadi pengurus UKMF, saya udah jadi ketua UKMF dulu tuh. Selisih 1 suara aja. Jadi saya dipercayakan selama, ya sebenarnya sih 1 tahun lebih lah ya. 1 tahun lebih, habis itu diganti oleh Pian 99, baru lanjut ke Doni itu sampai 5 tahun kalau nggak salah. Ada nggak jejak rekam itu? Sebelumnya itu Bang Tony Suendra, dia sekarang di Sanggau, angkatan 95. Kan ada tuh di itu. Nah, seperti itu. Nah, saya sekarang justru bekerjanya bukan di bidang keteknikan. Saya malah bekerjanya di Kementerian Agama selaku penyuluh agama Katolik. Nah, itu uniknya kan. Nah, kayaknya lagu Mars Teknik itu harus hafal. Ya. Nah, itu pengantar dulu, tapi sebelumnya mari kita buka dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu, kami dapat berkumpul di sekretariat Kapatipa ini, Catholic Family of Technic Faculty, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak ini, untuk diberikan pencerahan dan diberikan kekuatan agar kami mampu untuk menjalankan tugas-tugas kami, terutama untuk melayani para mahasiswa Fakultas Teknik dan juga mungkin umat yang lainnya yang kami layani. Berkatilah kami dalam kemudahan kami, dalam masa kami mahasiswa ini, kami menjadi pengurus Kapatipa demi satu tujuan, yaitu demi mencintai dirimu dan mencintai sesama. Semua doa ini kami serahkan dengan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, mari kita dengarkan satu perikop kitab suci, Injil Yohanes bab 16 ayat 1 sampai dengan 4a. Bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para pengurus Kapatipa, Catholic Family of Technic Faculty, Untan, memang keras ayat ini kalau kita baca. Tapi dalam situasi kita sebagai pengurus Kapatipa itu, hal-hal itu akan terjadi dalam diri kita. Yang pertama adalah ketidakmampuan, kesibukan, ya kan. Kemudian kendala waktu, lalu kita kuliah, ya. Kemudian selanjutnya kita kurang bersabar, ya kan. Bagi kalau di fakultas ini kan, ya Kak, 3 lah, ya kan. Adalah kalikan 0 jalan gitu. Jadi biasanya hal-hal itu terjadi di dalam diri kita. Mengapa? Karena memang dalam proses dalam menjadi pengurus Kapatipa itu
perlu yang namanya ya bertekun. Jadi tugas kita sebagai umat Allah itu atau umat Katolik itu, ya kan ada 5 tugas tuh. Tugas yang pertama itu namanya liturgia, pengudusan. Ya. Tugas yang kedua itu ya, kerigma, pewartaan. Kemudian tugas yang ketiga itu adalah koinonia, persekutuan. Tugas yang keempat diakonia, pelayanan. Tugas kelima martiria, kesaksian iman. Nah sebenarnya yang dibuat kalian itu 5 tugas itu. Makanya biasanya program-program yang dilakukan oleh Kapatipa itu harus melingkupi 5 hal itu. Pengudusan, pewartaan, persekutuan, pelayanan, kesaksian iman. Nah, dalam 5 tugas itulah diramu kegiatan-kegiatannya. Nah, kalau tugas pengudusan, misa kampus. Misa kampus itu biasanya tergantung program yang kalian buat. Misalnya program itu kalian buat, ya memang tergantung kesepakatan dengan pastor moderator atau dengan pastor yang memang mau dan sempat untuk memimpin misa. Bisa dalam 1 bulan sekali. Ya kalau 1 minggu sekali itu mungkin agak sedikit padat ya jadwal-jadwal itu ya. Sebulan sekali, bisa juga 2 bulan sekali, atau paling minimal 1 semester sekali. Misa kampus tuh misa di lingkungan Fakultas Teknik. Kalau misa yang kita hadiri itu udah memang wajib sebagai umat Katolik. Dalam 5 tugas gereja itu kan yang pertama, ya kan, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Yang keempat, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Yang kelima, sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Ya memang kekurangan kelemahan kita itu dasar fundamental kita sebagai pengurus itu kurang adanya pembekalan. Saya merasakan dulu jadi pengurus Kapatipa semester 3 itu beratnya minta ampun kan begitu. Saya harus berkomunikasi untuk meredakan situasi yang tegang antara Kapatipa dengan KMK. Kan dulu terjadi miskomunikasi. Ada Orkabina, Kapatipa tidak mewajibkan Orkabina, ya kan? Sedangkan KMK meminta mewajibkan setiap mahasiswa Katolik yang ada di Intan itu ikut Orkabina. Ya pada prinsipnya menurut hemat saya ya wajar-wajar saja sih. Karena kita bagian dari KMK. Nah, tetapi ada prinsip-prinsip yang mungkin tidak dipahami atau tidak juga dibarengi dengan situasi yang kondusif kan. Malah terjadi yang disebut dengan interpersonal komunikasi yang kurang kan gitu. Nah itu mengapa kita harus ikut 5 tugas di gereja di dalam Kapatipa itu ya itulah kita. Kapatipa itu kan gereja Katolik yang ada di Fakultas Teknik, namanya Kapatipa. Tidak tahu satu pelindungnya, Santo Yosef ya? Iya. Nah, karena memang waktu zaman kami dulu belum ada pelindungnya. Mengapa perlu pelindung orang kudus? Ya sama seperti kalau kita di daerah-daerah itu ada gereja kan. Walaupun itu gereja di kampung, di dusun, di desa, ya kan, bahkan di skala kabupaten itu semuanya ada pelindung. Bahkan lingkungan-lingkungan kering lah, itu ada pelindungnya kan. Nah, jadi gereja yang ada di kampus teknik ini ya Kapatipa. Makanya saya tanya, udah ada enggak gereja di teknik? Pikiran semua itu berpikir tuh bangunan, padahal bukan. Inilah kita, gereja yang ada di kampus teknik Kapatipa.
Gereja dalam huruf kecil itu bukan gedung gereja. Gedung gereja itu sudah tempat kita untuk bersama-sama berkumpul untuk koinonia, persekutuan. Gereja yang ada di kampus teknik itu adalah Kapatipa. Gereja yang ada di Untan itu adalah KMK. Nah, begitu. Cuman kita memikirkannya mungkin terlalu jauh, terlalu absurd. Harus ada bangunan, harus ada tempat, dan sebagainya. Ya tidak masalah kita mengusulkan adanya kapela, ya kan? Itu kan usulan. Kapan direalisasikan, itu kan sesuatu kehendak yang baik. Begitu. Pengurus ini mengusulkan kembali, kayak Carlos waktu itu kan, agak bingung dia ketika ketemu saya. Ya kamu harus mengusulkan. Pemikirannya terlalu jauh jadi, mau gambar ini, gambar itu. Ya. Padahal hanya secari kertas mohon kepada dekan untuk ya difasilitasi untuk bangunan kapela. Masalah dia ngabulkan atau enggak bukan urusan kita. Matius 6. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberikan. Kan? Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka akan dibukakan. Nah, itu prinsip tuh. Jadi jangan bacol. Ya kan? Karena apa yang kita lakukan ini dari dulu itu, dari zaman senior ya memang beginilah. Dan kita akan berakhir pada satu titik kita kuliah. Entah DO, S0 atau S1. Tetapi kita sudah berusaha gitu. Nah, inilah hasilnya. Inilah ketekunan tadi itu, maka kalian merasakan itu kan begitu. Udah berapa tahun Kapatipa di Natalisnya? Ayo hitung. 29 tahun. Terhitung dari tahun 90. Ayo. 93 kan? Siapa ketua pertamanya? Kak Pici kan? Ah. Ketua kedua Bang Seno kan? Sekarang udah profesor kan ya? Betul kan? Baru habis ketua ketiga Bang Irwan kan? Udah salah. Seingat saya lah ya. Nanti keliru kalian cek lagi lah. Nah itulah gunanya kalau misalnya kita adakan kegiatan PC itu, pengenalan Kapatipa, ya kita ingatkan sejarah Kapatipa, sejarah gereja Katolik yang ada di kampus teknik, gitu Pak. Namanya Catholic Family of Technic Faculty. Kalau kita tulis gereja Katolik Fakultas Teknik, nanti orang pikir Kristenisasi, padahal enggak gitu Pak. Kita adalah orang Katolik yang udah dibaptis Katolik lalu kuliah di Fakultas Teknik gitu Pak. Enggak ada yang namanya kita lalu mencari orang yang beragama lain untuk masuk Kapatipa. Ini adalah yang sudah dibaptis, lalu ada yang simpatisan kan. Nah, jadilah dia Kapatipa kan begitu kan. Sampailah 27 tahun sekarang kan. Nah, 29 ya, diwariskan kan dari generasi ke generasi. Sebenarnya ada dulu, sebelumnya ada pra Kapatipa. Ya kan? Senior-senior berpikir kan. Kita kan hanya mewariskan nih. Warisan. Sama juga dengan gereja Katolik. Satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Apostolik itu apa? Warisan para rasul. Karena amanat agung Yesus Kristus. Begitu juga kita. Ya, sudah 29 tahun. 29 tahun. Berarti lebih duluan dia daripada kalian sekarang kan. Dulu kita pikir ya akan bertahankah itu? Yang namanya benih-benih Roh Kudus itu tetap akan bertahan dari generasi ke generasi. Maka perlu yang namanya proses regenerasi kepengurusan setiap tahunnya. Maka disebut ya, Catholic Family of Technic Faculty, sampai kapanpun jiwa ya Katolik kita itu, keteknikan kita itu selalu hidup untuk selamanya ketika kita masuk di sini. Nah itu maksudnya. Jangan sampai ada mahasiswa Fakultas Teknik yang beragama Katolik tidak merasa dirinya anggota Kapatipa. Aktif tidak aktif dia anggota Kapatipa. Kalian dipercayakan jadi pengurus gitu. Sama seperti saya dipercaya jadi pengurus DPP Bunda Maria Juju dari umat biasa kan.
Jadi pengurus DPP sama juga kita dari umat biasa. Kebetulan kita kuliah di Fakultas Teknik begitu. Nah, itu harus diberikan pemahaman konsepsi yang sama ya. Jadi jangan ada yang ngaku, oh saya kan enggak Kapatipa. Zaman itu kan Kapatipa lagi bergelorak. Ya itu kan pengurusnya. Tapi gerejanya tetap ada. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Nah, Yesus Kristus menggunakan kita sebagai alatnya untuk terus dari generasi ke generasi. Sampai kapan kan? Sampai terus. Makanya wajar kalau misalnya kalau terjadi sesuatu, biasanya alumni-alumninya hadir. Ya, alumni sebagai yang pernah kuliah di Fakultas Teknik. Tetapi sebagai keluarga tetap akan sampai kita bawa selamanya. Karena kita pernah dibina di sini ya oleh Yesus Kristus melalui Fakultas Teknik. Ya memang mungkin banyak yang berpikir simpel ya, Kapatipa ini kan warisan dari senior. Nggak ada. Kapatipa ini bukan warisan, tetapi ya, akibat buah ketekunan iman warisan kita sebagai umat Katolik, dalam kemudaan kita membuat gereja di sini. Nah, jadi jangan berpikir, dah ada gereja di Fakultas Teknik, inilah kita lah gerejanya. Gitu. Kalau ada gedung gerejanya, itu berbeda lagi, itu tempat ibadah. Ya kan? Kalau sekretariatnya, inilah dia, gunakanlah itu. Ya, silakan. Ya kan? Ada yang mau masuk lagi. Nah, jadi itu yang harus kita pahami menjadi pengurus Kapatipa itu. Jadi berbangga dan berbahagialah untuk menjadi, harus berbangga dan berbahagialah. Sini masih kosong. Jadi kalian masuk di Fakultas Teknik Untan, lalu ada Kapatipa. Rasanya bagaimana? Bangga kan? Oh, ya bangga lah. Dulu waktu kita SMA, ada gak keluarga siswa SMA? Nggak ada kan? Nah, saya dulu pernah mau buat namanya KSK, keluarga siswa Katolik SMA negeri apa gitu. Cuman ya terbatas juga. Jadi kita harus berbangga gitu. Masuk Fakultas Teknik ada Kapatipa. Dan kita harus berbahagia bahwa gereja Katolik ada di kampus teknik. Makanya tugas kita liturgi ya menguduskan itu. Maka saya tanya tadi, sudah dilantik? Sudah. Oh, luar biasa. Ya. Karena pelantikan itu sebenarnya syarat mutlak. Jangan kayak kami dulu. Ya udahlah. Udah jadi pengurus. Karena dulu memang keterbatasan pastor moderator. Dulu satu aja pastornya untuk melayani banyak. Sekarang luar biasa, gereja-gereja yang ada di sekitar Untan ini. Dan memang itu sudah sepantas dan selayaknya kan begitu. Nah, itulah pengurusan sekalian sebagai pengurus. Jadi dari dulu tahun 93 ya kan. Enggak salah ketua, habis itu ketua keempat, ketua pertamanya Kak Pici, ketua keduanya Bang Seno, ketiganya Bang Iwan kan, keempatnya itu Bang Paskalis Butar-Butar, kelimanya Tony Soendra. Kalau enggak salah saya keenam kalau enggak salah. Ya kan? Kok masih bisa ketemu dengan saya kan? Itulah jalan Tuhan indah pada waktunya. Gitu. Kalau saya enggak ketua mungkin enggak peduli lah saya. Ngapain peduli? Enggak juga. Karena dulu senior kan udah memberikan. Banyak senior kita itu. Saya cukup panjang lebar lah cerita dengan Nopan kemarin ya. Dia udah tahu lah kan. Saya cerita. Dia tahu sejarahnya. Ada yang dulu anak Tuhan, lalu enggak lagi mau jadi anak Tuhan. Ya udah. Mau gimana? Jalan hidup masing-masing. Maunya kan kita bertahan ya. Tapi karena kita tidak mau beriman dengan kuat dan teguh dan tidak mau bertekun, nah itu tadi. Ayat ini tidak banyak yang saya bacakan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Nah, setelah
ketua ke-7 kan Pian ya. Ketua ke-8 ini lama nih, Doni nih. 5 tahun. Terjadilah gejolak 5 tahun. Karena enggak ada katanya yang mau jadi ketua, enggak mau jadi pengurus dulu. Tempat sudah ada nih, ini udah cukup lama di sini. Sekitar tahun 2000-an, 2001 ini udah ada nih tempat ini. Ini udah ada mungkin 20-an tahun nih, enggak terasa. Kalau enggak salah ya. Tapi karena Doni kan bukan dia di ini ya sekitar 2005-an lah kali tempat ini ya. Belasan tahun lah. Ya, karena saya masih tahun 2003 belum ada nih tempat ini. Sekitar tahun 2004-2005 lah gitu. Lama dia jadi ketua tuh. Wah, lalu akhirnya mau tidak mau lah harus turun gunung. Naik gunung kan turun gunung pada seniornya. Saya dari kontak, ditelepon sampai ketemu di mall tuh maunya nyari buku. Ini bagaimana nih? Nah itu tadi. Ya. Gejolak-gejolak yang terjadi di Kapatipa itu bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti. Wajar. Akhirnya kumpul lagi lah senior-senior tuh kan. Ya terjadilah yang namanya ya bukan gejolak, itulah dinamis tuh. Ya kan? Supaya jangan melupakan sejarah. Ya kan? Doni akhirnya berganti dengan si siapa angkatan 2000. Dia enggak salah angkatan 2006. Pak saya itu ada namanya itu. Ya. Udah 5 tahun diganti. Udah lama benar ya nih. Sampai saya bilang, aduh, saya bilang enggak selesai-selesai. Pokok enggak tahu apa. Pindah ke extension kalau enggak salah dia itu. Lalu itu ketua ke-8, ke-9 tuh lupa saya namanya. Leo ke siapa gitu namanya ya. Nanti kalian cari gitu. Nah, udah Leo tuh lalu ada ketua rupanya terjadi lagi. Ya. Sempat Erik Ferdinandus kalau nggak salah. 2008 ya kan. Dia ketua ke-10 kan. Nah, cuman karena dia mungkin pemahaman tentang nilai-nilai ospeknya itu berbeda, konsepsinya, dan pembekalan pengurus waktu itu mungkin ya lupa 5 tugas gereja itu adalah pengurusan, ya mengundurkan diri dia. Digantilah namanya semacam caretaker atau tim formatur. Nah, itu ketua ke-11-nya itu balik ke tahun 2005. Bayangkan 2006, habis itu 2008 yang megang kan, balik lagi ke 2005. Itu si Erik ke siapa namanya? Erik Ferdinandus, lupa. Dia dulu saya dekat ya. Dia arsitek. Si Ari kan namanya. Nah, lalu tuh mau buat yang namanya LK tak jadi-jadi. Saya harus bolak-balik Bengkayang. Ya kan? Dikerjain lah. Tenang bang, nanti buatnya di sini. Pergilah saya kan, pulang dari Bengkayang subuh-subuh datang ke Wisma KFS, enggak ada. Ini gimana nih? Dah gitu juga terus. Akhirnya saya minta kumpulkan seluruh mahasiswa Fakultas Teknik. Bisa hadir 40 orang. Dah itulah saya bilang. Ya bukan inisiatif sih. Hanya mau lihat kekompakan. Bentuklah pengurus. Nah, lalu terpilihlah Ari. Ya, Ari itu ketua kalau tadi Doni ke-8 ya. Ke-9 Leo, ke-10 si Erik, ke-11 itu si Pak tadi saya namanya Ari juga namanya, tapi bukan Ari apa gitu. Nah, lalu ke-12 si Ari. Lalu udah dikasih SK. Bolak-balik. Mau buat LK pun susah. Terjadi gejolak-gejolak ya wajar sih, pendewasaan mungkin. Lalu setelah itu lama nih, ya kan? Akhirnya ketua berapa tadi? Ke-14 kah? Ke-13. Ke-8-nya kan Donia, ke-9 si Leo, 10 si Erik kan, ke-11 baru si Ari ya. Kok arsitek dia? Kayaknya masih ada sering kesini lah dia.
baru ke 12 ya si Ari juga, ya kan. Lalu akhirnya tiba-tiba saya dengar kan Artomi pula jadi ketuanya lagi. Ini satu angkatan dia nih, 2009 nih. Dia jadi ketua KMK, balik lagi jadi ketua Kapatipa. Lama dia. Lama. Saya udah pindah ke sini nih. Saya cari ketemu, enggak ketemu dia. Tapi di KMK ketemu. Di situ udah mulai bagus tuh. Si ini nih. Nah, tapi rupanya hanya gara-gara itu tadi idealisme. Dianggapnya Kapatipa nih LPJ-nya kalau satu seksi belum clear enggak diterima. Ngapain lah. Itulah tadi ego tadi. Kita pikir-pikir kita ngurus barang ini pun enggak dapat duit kan. Ya kan? Nah, tapi itulah tadi. Itu bagian dari bagaimana kita bertekun tadi. Ada apa lalu enggak terima, lalu enggak bisa lah mau pilih, ya kan? Deadlock. Lama dipegang Artomi 2 tahun. Akhirnya enggak bisa begini, saya bilang kan. Saya datang sini sampai saya ketemu dengan pembantu dekan 3 kan. Dijelaskan begini. Saya tanya lagi, apa masalah kalian nih, saya bilang. Ya kan? Masa saya dari Bengkayang pindah Pontianak kan, hanya datang saya. Datang. Yang pertama saya datang itu Kapatipa dulu karena bagian gereja yang membina saya dulu kan. Ya, kesuksesan saya karena Kapatipa juga kan begitu. Lalu sampailah cerita timbul gejolak. Rupanya ada namanya Rudi Hartono, anak Putu Sibau ya. Ketemu lagi kan. Dia aktifnya di KMK. Dia bukan ketua tapi semacam koordinator pemilihan lah kan. Nah, akhirnya saya panggil dulu. Ya, barulah terjadi proses pemilihan cukup lama. Mario namanya. Mario itu kalau tidak salah 2013 ya. Nah, 2013 ya. Berarti ketua berapa itu Mario? Mario baru habis itu normal nih. Wow, cukup panjang. Ketua berapa jadi itu? 2015. Yalah, ketua ke berapa tuh? Kan 13, 14, ke-15 kah? Ke-15 lah kali ya. Ya kalau misalnya tadi ke-15 kah? Kan kalian yang ngitung, masa anak teknik nih lalu enggak bisa ngitung. Betul kah? Ketua ke-15 kah? Baru si Rio. Ini baru normal nih, Rio. Waktu ada pembekalan ya, waktu di itu KFS saya hadir. Udah Rio baru si Nahak. Nah, Nahak terpilih. Waktu itu sering komunikasi ya. Malah main poli sama-sama si Odo. Baru kamu ketemu situ kan Nahaknya? Sering. Oh, sering. Ya. Nah, baru udah Nahak, baru Apendri ini ketemu saya waktu kan enggak bisa ini, jadi dibuatlah 2020 tuh PC-nya pakai podcast katanya kan. Ada di podcast Kapatipa itu kan ada yang saya kasih tentang kepemimpinan. Rupanya Apendri yang terpilih kan. Nah, setelah Apendri rupanya Carlos. Barulah si Doni langsung dengan si Nopan nih roadshow langsung ke radio. Nah, itu puji Tuhan kan karya agung Allah. Ya jarang-jarang lah UKM bisa ke situ. Karena kebetulan ya saya dipercayakan megang, ya dipercayakan lah untuk beberapa tahun itu kan mau megang gitu. Nah begitulah kisahnya. Kayaknya sih dongengnya sebentar gitu, cuma lama tuh 29 tahun ya. Ya terjadilah ya senior membantu ya, memang biasanya konsepsinya berbeda tetapi intinya liturgi ya pengudusan itu terjadi, makanya program itu diturunkan ya, minimal ibadat ya seminggu sekali itu. Saya hanya mau merewind kembali gitu supaya nanti kepengurusan ini menata ulang lagi, dibuatkan semacam juknis lah ya untuk pengurus berikutnya supaya jangan kabur lagi gitu bah. Buat tuh berdasarkan suka-sukanya pengurus gitu, nggak bisa dia kan harus sesuai dengan ada sejarahnya tuh. Makanya misa kampus itu udah wajib.
Kalau misa di gereja itu bukan misa kampus namanya, misa di gereja. Misa kampus kan misa di kampus Fakultas Teknik. Mengundang pastor datang. Kita izin dulu dengan dekan kan. Betul kan? Nah, misalnya Jumat ya kan, pas saudara-saudara kita ya kan tidak lama, misa paling 1 jam. Nah, itu dia dibuat. Tidak, saya ingatkan kembali gitu kan, supaya nanti. Nah, ibadat rutin tuh ya bisa diadakan seminggu sekali. Dia bergilir lah, tidak susah memimpin ibadat. Ya kan? Ya dari seksi liturgi yang ada. Ya. Bulan Maria, ya adakan di sekretariat ini. Ya mau 3 orang, 4 orang lakukan doa rosario. Tidak susah Pak, ambil ibadah bakti doa. Selesai kan? Jangan buat susah gitu. Buat suasana enak, jangan seenaknya. Masih kah? Masih kah semboyan itu? Buat suasana enak, tapi jangan seenaknya. Maksudnya sopan santun di teknik itu tetap berlaku kan gitu. Ya memang itulah yang mempersatukan Fakultas Teknik kan, walaupun sudah berbeda macam paham-pahamnya. Nah lalu itu dia gunanya liturgi ya. Nah itulah adanya seksi liturgi, ya kan? Dibuat. Lalu pewartaan kerikma. Nah itu dulu ada namanya Kapatipa Pois. Sekarang diganti podcast atau YouTube-nya. Silakan buat. Kalau bisa tiap hari gitu, Bah. Kalau enggak bisa buat renungan, ya kan baca aja. Perikop. Ya kan? Bacaan hari ini cukup. Palinglah 2 menit, 3 menit. Siarkan. Setiap hari kan? Enggak susah kan berganti-ganti. Kan ini kitab sucinya, tempatnya di sini, shoot sebentar, kirim ke YouTube. Selesai. Oh, enggak nih gitu, enggak keren nih, harus gini. Wah, terlalu lama. Ya, lihat YouTube saya udah berapa, udah mau 1350 video, padahal saya buatnya santai. Kalau kita terlalu banyak berpikir, tidak menghasilkan karya. Karya itu kan nanti bisa di remix kan. Kalau orang buat lagu, lalu tidak diterbitkan, tiba-tiba orang lain nerbitkan kan, siapa yang sakit hati? Salah sendiri ngapa tidak nerbitkan dulu kan? Nah, itu maksudnya. Itu ada. Saya hanya mengingatkan kembali itu, makanya bertekun itu. Ya. Kalau mau buat KMK Pois boleh, buat blognya, ya kan? Sekarang kan tidak perlu lagi. Dulu kan pakai cetak tuh. Itu dulu rutin tuh, dibuat sebulan sekali. Berikutnya koinonia, persekutuan ya, itu tadi. Kita membuat kegiatan-kegiatan, ya semacam misalnya penerimaan mahasiswa baru, ya kan, dikumpulkan, ya kan dia biar bersekutu dengan kita, ya kan. Kemudian ikut Orkabina, itu kan bagian dari persekutuan gitu. Masa kampus UKMF lain ikut Orkabina lalu teknik tada kan gitu. Yang mewajibkan kan pengurus Kapatipanya, bukan pengurus KMK. Memang dari dulu begitu. Makanya panitianya harus rekomendasi dari pengurus Kapatipa, ya kan? Nah, bukan yang mewajibkan KMK. KMK mengkoordinir pengurus UKMF masing-masing untuk mewajibkan. Tetapi yang mewajibkan adalah pengurus. Itu kan bagian persekutuan kita, ya kan? Dan itu sudah waktu terjadi ya bukan perkelahian lah ya. Ini teknik lawan teknik pula tuh yang saling berantemnya dulu. Tapi ya udahlah. Itu masa lalu, ya kan? Itu waktu tahun 9 angkatan 99. Jadi sebenarnya salah, miskoordinasi ya. Udah mau diberangkatkan, rupanya panitia di sana enggak sabaran gitu, Pak. Bentrok, ya kan? Ribut, kan? Ya kan? Nah, itu masa lalu. Jadi ketika saya jadi koordinator kampus, sekarang sih namanya bukan koordinator kampus, apa namanya? Komite disiplin kayak main bola, terserah ya apa namanya, bingung nggak ya. Nah, itu. Lalu PC kan, pembinaan Kapatipa itu memang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa sebenarnya. Kalau yang pengurus ini ya bukan maksud saya
mereka itu dibiarkan? Tidak bisa, mereka harus ikut. Kok harus wajib ya? Ya wajib, karena kita Katolik. Masa seumur hidup tidak ikut PC kan gitu. Lalu jadi sarjana kan? Apa rasanya kan begitu? Udahlah yang masa lalu tuh kan, karena covid kan, ini kan tidak lagi kan. Nah, itu maksud saya itu. Biasanya PC itu kan sudah dilakukan di semester 2. Tidak salah ya. Bulan-bulan ini tidak semester 2 nih. Udah masuk semester 3 kan. Nah, jadi bebannya adalah mampu enggak membuat PC itu pembinaan Kapatipa sebelum dia semester 3 kan. Kalau dia sesudah semester 3 ini kan kadang sulit di-cut. Karena belum ini. Kalau dia semester 1, semester 2 kan. Nah, biasanya kan itu dia. Nah, itu bagian dari persekutuan. Ya. Wajib tuh 2022 ikut PC. Nah, tinggal kalian lah yang menghimpun benda. Nah, masalah biaya. Ya biaya itulah tadi saya katakan. Biaya ini sebenarnya bukan masalah. Saya pernah membuat kegiatan tuh, pendaftarannya 10.000. Ya kan? Kegiatannya 5 hari 4 malam. Tidak percaya. Ya kan orangnya udah pada sarjana ada yang ikut. Saya buat LK 10.000 ya pendaftarannya. Bisa makan, minum. Saya tidak tahu itu dari mana. Dari Tuhan Allah lah. Rupanya selesai juga nih. Tidak ada yang mustahil gitu. Karena saya yang menginisiasinya gitu. Bukan karena duitnya kita mau berkumpul. Karena tadi tuh. Ya kan kehendak Tuhan tadi. Mungkin banyak yang mikir tidak ada biaya nih. Ya, bagaimana kalian mau buat kegiatan misalnya biaya tidak ada, kalian buat kegiatannya misalnya pergi ke Sintang kan beri masalah namanya. Tidak efektif, tidak efisien, dan tidak ekonomis kan. Nah, itu harus dipahami gitu, membuat kegiatan. Tidak ada masalah kalau kalian punya dana, ya kan. Tapi kalau tidak punya dana, kalian memaksakan diri, apa yang terjadi? Sulit. Kemudian untuk diakonia, pelayanan. Nah, pelayanan macam-macam. Sekarang ada dibuat pasca ceria, itu kan bagian dari pelayanan, ya kan. Kemudian ziarah itu kan pelayanan sebenarnya, pelayanan untuk diri sendiri. Kita ziarah, lalu kita pergi ke Gua Maria mana, Gua Maria banyak, ya kan. Kalau kita jangan ngitung arah ke sana ya, arah ke sini dulu. Gua Maria MRPD Anjungan, Gua Maria Kampung Baru Toho, Gua Maria Bernadette Toho kan, Gua Maria Sarikan, udah pernah? Wah, Gua Maria Bandol udah pernah? Wah, kan yang di Simpang 3 arah ke sini, ini udah tahu namanya dari orang Bengkayang. Belum pernah juga kamu? Pernah. Kalau enggak pernah bahaya kamu. Lalu Gua Maria yang berasap paling ujung lagi, ya kan? Silakan, ya kan? Diakonia untuk melayani diri sendiri. Kan namanya rekreasi rohani. Dan habis itu kita pergi kemana kan? Ke pantai, pasti kan? Nah, itu diakonia, pelayanan. Lalu baksos, kalau bisa. Itu kalau bisa. Apalah namanya kalian di sini, ya kan? Itu kan sama ya itu. Nah, berikutnya martiria, kesaksian iman. Nah, makanya biasanya kesaksian iman itu dibuatlah Natal bersama. Ya kan? Saya dulu udah buat pakem tuh Natal ya oke mene itu jangan sampai sebelum tanggal 25. Karena kita masih masa pen nih Katolik. Nah, itu dijelaskan kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang Kristen Protestan supaya mereka paham. Sekarang udah jadi Natal kampus kah atau masih Natal 2 UKM? Belum ya? Belakangan ini Natal kampus. Nggak dilaksanakan karena kan ini kan COVID kan waktu itu. Karena ini juga jadwal terlalu padat. Sebenarnya Natal Hukumene itu kan tidak sulit sebenarnya. Undang pastor di mana, ya udah. Perlu makan nggak? Ya makan sendiri-sendiri selesai. Kalau misalnya itulah bagian dari kesaksian iman kita, ya kan? Natal, ya kan? Sivitas Akademika, ya kan itu kan harus melibatkan dosen juga namanya, ya kan? Natal, Fakultas Teknik Natal, gitu. Ya kalian buatlah.
Nah, itu program-programnya. Jadi programnya hanya mencakup itu. Sisa-sisa yang lainnya ya bagian dari remah-remah dari pelayanan lah. Saya pikir itu udah kalian pahami lah, ya kan? Nah, kalau kalian mau buat misalnya untuk martiria kesaksian imannya itu tadi pasca bersama atau pasca ekumeni, silakan. Itu. Saya rasa itu saja yang dibuat oleh 10 bulan kepengurusan kalian. Tidak banyak kan? Tidak banyak. Tetapi itu perlu namanya kerendahan hati. Kerendahan hati. Nah, selanjutnya bagaimana kemitraan kalian dengan Kementerian Agama dengan saya? Kebetulan saya bukan karena merasa saya anak teknik, lalu pernah jadi ketua Kapatipa, lalu saya mendikte kalian, enggak. Karena ini kan ibaratnya kemitraan. Maka saya bilang Nopan kemarin, ya kan, nanti dikumpulkan saja di sini untuk yang mahasiswa ini, ya kan. Ya, ini terasa panas kan lebih bagus ya. 20 orang cukup lah, ya kan. Cukup kan? Nah, 1 jam, ya ini agak lama karena tadi kita baru ketemu, ya, karena untuk pengurusnya. Nah, itu bagian dari bimbingan dan penyuluhan. Nah, itu namanya kerikma, pewartaan. Jadi perlu diisi, dicas mereka. Ya. Toh bahan-bahannya dari kitab suci kok, bukan dari bahan ngarang-ngarang. Kan begitu. Nah, ini bertekun tadi. Maka itu saja yang dapat saya sampaikan untuk bimbingan penyuluhan para pengurus. Ya cukup sekali saja. Setelah itu kalian langsung lakukan aksi-aksi kalian. Dan nanti untuk yang ya para mahasiswa baru, kalian cari format. Ya, misalnya berapa tadi? 100 orang ya? Nah, 100 orang kalian bagilah kelompoknya. Palinglah ketemu. Jangan-jangan karena sudah waktunya udah itu, ya palinglah bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Karena nanti itu Kapatipa itu harus membuat program untuk kerikma pewartaan itu kan setiap semesternya kan berbeda ya. Yang kita layani kan hanya semester 1, ya semester 3, semester 5, semester 7, semester 2, semester 4, semester 6, 8 kan. 8 dengan 7 ini kan orang bilang agak susah-susah karena banyak kegiatan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya berikan kepada kalian supaya kalian nanti memikirkan itu kita bersama, karena home base saya juga di sini ya. Ya ibaratnya apapun yang terjadi saya berasal dari sini ya, saya memberikan itu pemahaman. Nah, jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mari kita bertekun ya. Memang bagi kita, bagi hidup atau mati adalah keuntungan bagi kita. Itu kata Santo Paulus. Karena kita bukan lagi kita yang hidup dalam diri kita, tapi Kristus Yesuslah yang hidup dalam diri kita. Ya. Jadi mari kita optimis, mari kita duit. Duit itu apa? Doa dan firman. U-nya apa? Usaha dan pelayanan yang baik dan benar. I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. T-nya tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Masih itu simbolnya. Mari kita tutup bimbingan dan penyuluhan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, terima kasih Engkau telah menyertai kami para pengurus Kapatipa untuk hadir di sekretariat ini. Semoga semua pengurus Kapatipa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam melayani umat-Mu yang ada di kampus teknik ini, terutama untuk mahasiswa Katolik Fakultas Teknik. Berkatilah mereka semua agar mereka memperoleh nilai yang baik, begitu juga untuk seluruh mahasiswa Fakultas Teknik yang beragama Katolik, agar mampu hidup rukun, damai, dan sejahtera bersama-sama dengan semua agama, semua kalangan di tempat ini, dan bimbinglah mereka agar mereka tetap setia dalam pelayanan dan juga dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya agar dapat menjadi sarjana Katolik yang mencintai dikau dan mencintai sesama. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.